Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tentang BPHTB dan BA Materai. Baiklah, sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Purnama dan rekan saya dari kelompok 3 ada Ria, Iif, Rika, dan Basma. Tujuan presentasi ini untuk memenuhi tugas besar perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Mailiah Aryani SEMAK. Baik, saya langsung ke materinya. BPHTB terdiri dari dua jenis, yaitu objek BPHTB dan bukan objek BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hak terdiri dari dua jenis, yaitu perolehan hak dan pemberian hak baru. Perolehan hak itu terdiri dari jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemisahan hak, putusan hakim, hadiah, pemasukan dalam perseroan, penggabungan atau peleburan usaha. Sedangkan pemberian hak baru kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Sedangkan di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Bukan objek BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh dari 1. Perwakilan diplomatik, konsulat atau asas timbal balik. 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya. 4. Orang pribadi atau badan dari konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak merubah nama. 5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. 6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya saya akan membahas subjek dan jenis perolehan hak. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut. Yang pertama ada hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, yang keempat ada hak pakai, yang kelima ada hak milik atau rumah susun, yang keenam ada hak pengelolaan. Selanjutnya NPOP tidak kena pajak. NPOP TKP ditetapkan maksimal 60 juta dan untuk waris atau hibah wasiat maksimal 300 juta yang telah ditetapkan secara regional oleh kabupaten atau kota kecuali DKI Jakarta yang telah ditetapkan oleh provinsi. Untuk waris atau hibah wasiat, BPTHB dibayar 50% dari BPTHB terutang. Tarif dan perhitungan BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima oleh pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termasuk istri, NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak NPOP setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena biaya NPOP TKP. NPOP TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. BPHTB karena waris atau hibah wasiat. Yang pertama, perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang kedua, perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Dan yang ketiga, BPHTB yang dibayar
atas perolehan waris dan hibah wasiat adalah 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang. Selanjutnya, saat terhutang BPHTB dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, saat dibuat atau ditandatangani akta untuk transaksi, jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseteruan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, penggabungan atau peleburan usaha, pemekaran usaha, dan yang terakhir hadiah. Yang kedua, saat tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Yang ketiga, saat tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk putusan akannya ke kantor pertanahan untuk waris dan hibah wasiat. Yang kelima, saat tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak. Selanjutnya yaitu bea materai. Jenis-jenis dan tarif BM atau bea materai. BM atau bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis bea materai yaitu yang pertama materai tempel, yang kedua kertas materai, yang ketiga materai teraan, dan lain-lain. Materai tempel. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun dengan menggunakan tinta atau sejenisnya. Sebagian tanda tangan berada di atas materai dan sebagian lagi di atas kertas dokumen. Yang kedua, kertas materai. Dokumen tertulis di atas kertas materai. Jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Apabila ada ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi, dokumen bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Dan yang ketiga adalah materai teraan. Materai teraan adalah salah satu alat pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain yang digunakan untuk membubuhkan tanda tangan bea materai lunas. Biasanya, materai teraan digunakan wajib pajak dalam aktivitas atau pekerjaannya membuat banyak surat perjanjian, seperti industri perbankan, keuangan, atau asuransi, yaitu seperti cek, biljet giro, dan polis asuransi. Dokumen yang dikenakan bea materai, surat perjanjian dan surat-surat lainnya digunakan yang dibuat dengan tujuan untuk sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya, dokumen lain yang digunakan sebagai pembuktian di muka pengadilan. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta, surat berharga, wesel, promes, accept yang berharga nominal kurang dari 1 juta, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang nominal 1 juta. Tarif bea materai 6.000 dan tarif bea materai 3.000. Tarif bea materai 6.000 dikenakan atas dokumen. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya, seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan, yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta yang dibuat pejabat atau pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta, yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang dan penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, dan yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. Tarif bea materai 3.000
dikenakan atas dokumen yang pertama, surat yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000, tetapi tidak lebih dari 1 juta, yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang berisi pemberitahuan saldo di rekening bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedua, surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta. Yang ketiga, efek dengan nama dan dalam atau bentuk apapun sepanjang harga nominal lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. Apabila suatu dokumen kecuali cek atau bilet giro mempunyai nominal tidak lebih dari 250, maka atas dokumen tersebut tidak terutang bea materai. Di sini saya akan lanjutkan dengan bukan objek BM, yaitu dokumennya yang berupa surat penyimpanan barang, konasemen, surat muatan barang di atas kapal, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat lain yang dipersamakan, segala bentuk ijazah, tanda terima gaji dan yang sejenisnya sehubungan dengan pekerjaan. Lalu di sini ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara atau Pemda atau bank. Lalu ada kwitansi untuk semua jenis pajak, tanda penerimaan uang untuk keperluan interorganisasi, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan oleh bank atau koperasi, surat gadai yang diberikan oleh Pramuka Pegadaian, lalu yang terakhir tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek itu sendiri. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk materai yang terbaru yaitu di 10.000 berlaku sejak tahun 2021, dan jika kita lihat dari kegunaan materai itu sendiri adalah yang pertama sebagai pemungutan pajak atas suatu dokumen yang menjadi objek bea materai, yang kedua menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, dan yang ketiga memiliki kekuatan hukum apabila terdapat subjek atau pihak yang membuat dokumen, dan yang terakhir memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen penting yang memiliki suatu nilai tertentu. Bisa lihat ya gambaran untuk materai lama. Singkatnya, untuk materai 6.000 biasanya digunakan untuk dokumen yang nilainya lebih dari 1 juta, seperti surat perjanjian, akta pembuatan tanah, akta notaris, dan berbagai jenis dokumen lainnya. Untuk dokumen yang nilainya berada rentang lebih dari 250.000 dan kurang dari 1 juta akan menggunakan materai 3.000. Sebelum presentasi ini diakhiri, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua, dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.